dipersembahkan oleh. Nah, aku kasih kesempatan kepada siapa yang mau bertanya. Para dosen ngalah dulu ya. Mahasiswa dulu. Mahasiswa ada yang mau bertanya? Oh, ada di sebelah sini. Oke. Kalau boleh maju ke sini ya, supaya lebih jelas. Di sini boleh ya? Nggak apa-apa, permisi ya para dosen ya. Oke, pertanyaannya apa? Halo Kak Eva, sebelumnya perkenalkan nama aku Hukma, aku dari Fakultas FEB, Prodi IBMS. Sebelumnya aku mau bilang aku udah ngikutin Kak Eva dari setahun yang lalu, dari waktu aku masih semester pertama. Jadi nggak ngikutin aku sama sekali. Sedih aku nih. Mulai hari ini ya, janji ya. Nanti tak cek namanya loh ya. Oke, silakan tanya. Dan Kak Eva itu sangat menginspirasi aku ya dari setahun ini menjalani hari-hari dengan sepenuhnya gitu, sepenuh diriku. Dan aku cuma mau bilang Kak Eva itu keren banget. Dan apapun yang udah kakak kasih tuh berpengaruh banget untuk semua orang termasuk aku. Thank you. Oke, pertanyaan aku itu adalah aku sangat tertarik sama consistency strike. Kakak waktu itu pernah bikin konten tentang kakak udah ngejalanin 365 hari konsistensi. Dan yang aku mau tanya itu konsisten itu susah banget untuk beberapa orang termasuk untuk aku. Kakak itu metode untuk konsisten adalah membuat list terus kakak mark atau kakak bilang ke diri kakak kalau lifestyle ini adalah diri aku mulai dari saat itu. Ya itu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Thank you, Hukma. Terima kasih. Mau tetap di situ dulu atau mau duduk? Oh, kalau mau duduk saya kasih buku dulu ya. Judulnya Berani Bahagia. Berani Bahagia. Satu lagi Brave. Berani juga. Oke. Kita berikan aplaus. Silakan kembali langsung dijawab aja ya, Eva. Terima kasih Hukma pertanyaannya. Oke, konsisten ya. Aduh, ini pertanyaan yang aku sendiri saking sulitnya untuk menjadi konsisten, akhirnya aku memutuskan untuk menjebak diri Hukma. Jadi sebenarnya orang-orang tuh suka berpikir kayak gini, mereka pikir mereka tuh susah konsisten karena mereka itu banyak pikiran, mereka overthink. Jadi mereka overthink, terus akhirnya mereka diem karena mereka mikir mulu nih, mereka planning, oh mau bikin project A, pikirin sampai jadi dulu apa semuanya A sampai Z. Lalu disitu mereka diem karena mereka tuh lagi mikirin kayak oh ini harus perfect dulu. Tapi karena mereka kelamaan diem, akhirnya apa? Mereka merasa bersalah karena mereka diem, ya kan? Dan karena mereka merasa bersalah mereka diem, akhirnya mereka overthink lagi. Jadi gitu-gitu dong tuh, overthink, diem, abis itu ngerasa bersalah, overthink lagi. Gitu-gitu aja. Dan makanya banyak orang itu ngerasa konsistensi itu susah banget karena harus perfect. Kalian udah makan bersih selama 7 hari, terus di hari ke-8 kalian ya nggak sengaja kalian makan gorengan, ya udahlah gagal. Udahlah nggak usah diet sekalian. Siapa yang kayak gitu? Ketawa-tawa, ini nggak apa-apa ngangguk-ngangguk tipis tetap iya kok. Aku juga kayak gitu makanya. So filosofi aku buat konsistensi itu aku nggak cari perfect. Aku cuman bikin versi paling minimal dan aku bikin versi S+. Jadi kalau sehari-hari misalnya nih aku konsisten olahraga. By the way aku udah konsisten olahraga, upload tiap hari dan kerja dan segala hal konsisten ini selama 570 hari sekarang. Kalian bisa lihat progresnya di Insta aku, tiap hari aku upload. Caranya gimana? Aku bikin plan S-nya. Plan S yang pertama itu berarti versi paling optimal. Misalnya aku nge-gym. Yaudah aku nge-gym berarti 1,5 jam gitu. Itu versi paling optimal lah. Tapi ada versi plan Z-nya. Plan Z-nya itu aku cuma jalan kaki keliling ruangan 5 kali gitu. Kenapa aku harus ada plan Z? Karena supaya ngetrik otak aku bahwa aku tetap muncul. Tetap kehitung streaknya meskipun gak perfect. Kalau kamu bisa udah punya 2 versi ini, kamu kan konsisten lebih gampang karena kamu gak expect diri kamu untuk selalu perfect di setiap kali kamu muncul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa aku bikin streak? Kenapa harus non-stop? Kenapa sih harus non-stop 560 hari ini, 570 hari kamu upload tiap hari? Karena ketika aku ada deadline untuk muncul setiap hari, aku gak ada waktu untuk mikirin yang sebelumnya. Jadi ibarat aku harus upload sesuatu hari ini jam 7 malam, ya udah jam 8 tuh aku gak bisa tuh ngeliatin video itu lagi terus kayak ih jelek terus aku delete, enggak. Jam 8 tuh aku harus mikirin besok aku harus upload sesuatu lagi, apa nih harus aku upload gitu. So the trick to this itu sebenarnya jangan terlalu banyak diem. Diem itu justru gak bagus. Kalian kalau kalian perhatiin, kalian tuh overthinking di waktu apa?
malam, lagi rebahan ya kan, lagi otaknya lagi kosong, ya kan, overthink tuh semuanya. Tapi kalau kan lagi sekarang nih, lagi dengerin cewek ngomel di panggung, kalian lagi hangout sama teman-teman, kalian lagi meeting, kalian lagi belajar ulangan, apakah kalian ada waktu buat overthinking? Enggak, exactly, dan itu cara untuk kamu bisa melihat progres. Overthinking itu bukan dilawan dengan mikir lagi, overthinking itu dilawan dengan gerak supaya kamu gak ada waktu buat mikir. Baik. Gitu. Semoga menjawab. Kita berikan plus. Satu lagi penanya, nggak ada laki-laki ya, semua perempuan ya. Itu lebih dulu ya, boleh ya. Oke, mic-nya. Ya, boleh di sini aja berdirinya. Silakan tanya mau tanya apa sama Eva. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Suhaiga dari Fakultas Teknologi Informasi. Izin untuk semua para dosen di sini. Untuk Kak Eva, saya izin bertanya, mungkin sedikit sharing juga. Saya sebelumnya ya masih ya seperti yang dibilang oleh Bang Andi, kalau masih dalam tahap stuck dan juga masih tipikal orang yang gagal dan berpikir terus gagal. Mungkin saya sekarang ini semester 6 dan dari semester 1 saya punya mau bangun usaha lah istilahnya, itu jualan dessert. Tapi karena mungkin lingkupnya masih dalam lingkup mahasiswa dan banyak yang tertarik, hingga akhirnya saya menutup lingkup itu. Karena mungkin menurut saya untungnya nggak terlalu banyak itu bagi saya. Dan dari situ saya pun stuck dengan hal itu. Saya mau berkembang, saya mau jadi content creator, tapi dengan perasaan yang saya belum punya kekuatan untuk maju sebenarnya. Tapi ada pikiran-pikiran bahwa saya harus maju gitu. Tapi dengan inisiatif yang masih kurang dan inisiatif yang masih belum terlalu gimana gitu. Nah mungkin dalam posisi yang seperti itu Kak Eva pernah nggak mengalami hal yang benar-benar stuck dalam mungkin bisnis Kak Eva atau mungkin dalam proses content creator itu sampai saat ini. Nah mungkin Kak Eva boleh berbagi kepada saya secara khususnya dengan kondisi yang saya sekarang ingin tampil, ingin berkembang, ingin mau dilihat di masyarakat juga istilahnya. Tapi dengan kondisi bahwa saya masih benar-benar apa sih sebenarnya yang saya cari gitu. Dengan langkah apa yang saya harus mau untuk maju, dengan porsi seperti apa karena saya juga nggak punya privilege dari keluarga. Yang mungkin dari bisnis yang kemarin saya pakai dari uang beasiswa gitu. Baik. Tapi ya sekarang belum berkembang sih Kak. Oh mungkin itu terima kasih. Ya, okay. Uang dari beasiswa? Ya. Berarti dapat beasiswa? Iya dari sini saya dapat beasiswa KIP, KIP kuliah. Keren gede. Baik, ini ada buku Hidup Bahagia. Nah, 30 langkah inspiratif menuju hidup yang lebih baik. Oke, 1. Terus menata karir dan masa depan di umur 20-an. Waduh, cocok sekali. Baik, ini berarti nggak pernah nonton Kick Candy. Kalau di Kick Candy, oh pernah, ya. Tapi bukan yang ini. Di Kick Candy itu banyak mahasiswa yang dulu terpaksa jualan di kampus yang sukses. Ini bukan ukuran berapa keuntungan yang dia dapat, tetapi bagaimana dia bisa bertahan, bersemangat tanpa rasa malu, berjuang, dan akhirnya ini yang membentuk kepribadian dia. Jadi jangan berhenti harusnya itu, apalagi dapat beasiswa bisa dimanfaatkan lagi ya. Ya, tapi ini jawaban Eva bagaimana Eva? Oke, keren banget Suhaiga. Bener kan namanya Suhaiga? Oke, pertama-tama wajar banget. Dan aku pengen kasih kamu 3 poin. Ini tolong kamu catat. Kalau perlu kamu voice note, aku jadi alarm pagi kamu boleh. Oke? Yang pertama, gagal itu keren weh. Gagal itu keren? Gagal itu keren. Karena gini, menurut aku, gak ada orang sukses yang biografinya itu keren kalau gak ada cerita gagal lah, bener gak? Iya kan? Kita ibarat nih, kalian baca buku tentang Elon Musk gitu. Tiba-tiba halaman pertama, tiba-tiba saya sukses. Selesai, ending. Gak ada itu ya? Gak ada, gak keren. Justru kalau misalnya kamu ada banyak cerita gagal, kamu harus punya mindset kayak, wah ini ntar kalau dijadiin buku keren nih gitu. Jadi coba reframe pikiran kamu kalau gagal itu sesuatu yang sebuah aib. Gagal, kamu coba sesuatu dan itu gagal, itu hal yang sangat normal. Iya gak sih? Siapa yang gak pernah gagal di sini? Aku tanya. Gak ada, gak ada. Ada yang coba diet berapa 3 hari gagal, itu hitungannya gagal. Semua orang itu tiap hari mengalami kegagalan on a daily basis. Jadi pertama kamu mewajarkan dulu kegagalan. Itu normal, itu manusiawi. Justru semakin banyak orang gagal, menurut aku semakin keren. Karena berarti orang itu semakin berani. Exactly, itu yang pertama. Yang kedua, ini sesuatu yang papa aku tanamin ke aku dari kecil.
Ketika aku dulu mulai ngonten nih Bang, papaku tuh suka bilang, Eva enak ya kamu ya masih muda, kamu mau ngonten kayak gini, hahihi. Kamu bisa bikin berapa banyak, kalau papa umur segini udah malu. Ntar diketawain sama teman-teman papa gitu. Terus papaku bilang, harga gagal kamu itu masih murah, Fa. Tapi selagi kamu belum ada tanggungan, kamu belum ada ekspektasi sosial ya, yang jauh lebih tinggi lagi. Kamu tuh harga paling murah itu sekarang, dipikir-pikir. Kalau sekarang nih aku umur 24 tahun dan aku baru mulai ngonten dibandingin aku umur 19 tahun yang kemarin. Jujur aja sekarang lebih sulit. Umur 24 tahun, aku gak bisa sealai dulu. Kalau dulu aku 19 tahun mau jedak jeduk, mau tiap hari berkicau, aku gak apa-apa guys. Tapi kicau. Tapi sekarang udah gak bisa guys. Kayak aku ada lebih banyak ekspektasi sosial yang aku pikirin. Jadi setiap kali kamu takut untuk mulai, kamu pikir harga gagal kamu paling murah sekarang. Kartu alay kamu nih paling valid sekarang. Kamu mau alay-alaynya sekarang. Kamu upload 1000 selfie hari ini masih dimaafkan karena kamu paling muda sekarang. Jadi jangan takut coba gitu. Dan yang ketiga, menurut aku kamu tuh takut sama rasa takut. Sekarang aku gak takut sama rasa takut. Menurut aku rasa takut itu adalah gejala bahwa aku sebenarnya excited. Bedain, karena fear and excitement feels kind of the same. Jadi kamu harus belajar bedain tuh. Ini takut karena aku takut gagal atau takut kayak aku sebenarnya akan melakukan sesuatu yang kayaknya berdampak dan akan merubah hidup aku dan aku sebenarnya gak sabar untuk melakukan itu. Bedain itu. Coba kamu tanamin 3 mindset ini setiap hari di hidup kamu. Dan udah, jangan banyak main sosmed. Please, limit penggunaan sosmed kamu. I love social media, I work on social media. Tapi itu gak selalu baik untuk kamu, oke? Oke, semoga menjawab. Jadi ini sebenarnya bukan untuk dia aja, tapi untuk kita semua yang hadir di sini. Termasuk aku belajar juga tadi, mendengarkan ya. Oke, Eva, pengalaman di Papua ini pasti banyak yang menarik. Ya, kalau diceritakan 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Tapi ada bunga yang kamu temukan dan menginspirasi kamu untuk melalui bunga itu kamu melakukan hal baik untuk menggerakkan perbuatan baik bagi orang banyak. Ya, coba kita lihat dulu bunga apa ini, mana videonya? Dari Papua Pegunungan ke karya lukis kalian. Nah ini apa lagi nih bunga ini yang menginspirasi kamu untuk menjadikan ini sebuah gerakan kebaikan? Oke, jadi waktu itu ketika aku lagi ada di Papua Pegunungan, aku lihat suatu masalah. Ketika orang-orang datang untuk membantu dan membawa bantuan, itu adalah sesuatu yang cuman sekali datang dan setelah bantuan habis selesai. Sedangkan sebenarnya bantuan yang sebenarnya pengen kita usahakan kan bantuan yang sustainable. Dan sesuatu yang waktu itu sustainable mereka bisa budidayakan adalah ternyata ibu-ibu di Papua ini punya kebun bunga dan punya bunga yang sangat spesial di situ. Bunga apa itu? Namanya bunga kurulu. Jadi itu bunga yang hidup selamanya teman-teman, jadi bunga abadi. Banyak orang tuh ini warnanya kayak gini nih, itu selamanya kayak gitu dan itu alami. Keren kan, kita tuh di Indonesia ada bunga seperti itu dan di Papua tuh sangat banyak sekali dan gak ada yang manfaatkan. Sedangkan kita di Jakarta buke segede apa harganya belasan juta gitu. Jadi waktu itu aku bawa banyak bunga kurulu ini ke Jakarta dan aku bagiin ke beberapa floris. Pertama-tama goalnya untuk aku biarkan mereka eksperimen dulu. Apakah mereka bisa kutak-katik bunga ini menjadi salah satu rangkaian mereka gitu. Dan yang kedua aku akhirnya coba pikirin kalau bunga ini cuma jadi pajangan sepertinya gak akan sustainable ya. Gimana kalau bunga ini aku jadiin aktivitas untuk melukis gitu. Jadi orang-orang karena aku bisa melukis dan aku juga punya komunitas orang-orang yang suka melukis gitu. Jadi ya kita bikin workshop berbayar dan hasilnya untuk mereka juga untuk membudidayakan bunga-bunga mereka lebih banyak gitu. Jadi di lukisannya kita tempelin bunga kurulu ini. Jadi bunga ini banyak perannya gitu loh Bang. Gak cuman buke pajangan gitu. Jadi bayangkan dari satu hal kecil yang mungkin bagi sebagian orang cuma wow dan selesai. Tapi kamu wow dan kamu lanjutkan menjadi sebuah gerakan ya. Jadi dengan melukis ini kemudian lukisan dijual atau ditawarkan untuk orang-orang melukis bisa mendatangkan uang dan kamu berdonasi untuk itu ya. Ya diputarkan lagi sebisa mungkin. Jadi supaya mereka bisa budidaya bunga ada purpose-nya juga gitu. Buat nanti dikirim lagi ke Jakarta gitu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Dan terakhir aku dengar kamu pernah ketemu Tom Cruise ya? Iya. Di Tokyo? Iya. Langsung berhadapan muka dengan muka begini? Iya deket ngobrol 3 menit. Kok bisa? Karena waduh
Oke, ini boleh lah, aku bangga banget sama ini. Nanti ini wajahnya ganti aku ya, tolong. Waktu itu Kenapa kok bisa sedekat ini? Walaupun 3 menit, 3 menit lama itu. iya, filosofi hidup aku tuh I do my best. Jadi waktu itu aku kan salah satu kreator TikTok. Dan TikTok tuh ada promosi untuk Mission Impossible 9. Dan waktu itu dikumpulin 200 kreator di dalam satu gedung. Content creator semuanya, fitness influencer, semuanya yang masak ada, semua influencer ada di situ. Dan di situ kita disuruh main game bang. Main game ala-ala agent detektif gitu yang kayak nanti ada solve puzzle, kayak Running Man loh guys. Kayak nanti sambil lari-lari, angkat beban gitu-gitu. Tadinya aku datang ke sana kan sebagai self development creator nih, aku udah pesimis tadinya kayak ya udahlah aku nggak mungkin menang ini lawan fitness creator, ada creator misteri yang pasti pintar-pintar banget gitu. Tapi entah kenapa karena filosofi hidup aku kayak ya udahlah coba aja nggak ada ruginya gitu. Tiba-tiba aku lari paling kenceng bang. Aku solve puzzle cepet banget, terus aku angkat beban berat banget, aku bawa karung-karung gitu dan tiba-tiba menang dong ketemu Tom Cruise. Diterbangin ke Tokyo ya udah. Baik, ini pengalaman hidup yang luar biasa dan menariknya Eva ini sering berbagi cerita di TEDx, sudah sering banget ya di beberapa forum-forum yang kamu berbagi cerita inspiratif. Baik, terima kasih Eva sudah hadir bersama kita. Sukses selalu ya. Terima kasih semuanya. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Kita tahan dulu karena saya mau bagi-bagi handphone. Semangat. Iya. Handphonenya ada 3.500 handphone. Jadi kalau berlebih di sini saya tadi bilang saya mau bagi sama tukang parkir di luar sana di jalan-jalan. Baik, ada 2 handphone yang disediakan. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Universitas Budi Luhur. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Budi Luhur. Dan juga terima kasih kepada Telkomsel. Orbit ikut maumu. Jadi kita berikan aplaus untuk Telkomsel. Ya. Dan sekarang waktunya saya berbagi, tapi jangan dari tangan saya, supaya kalau ada yang nggak dapat nggak marah-marah sama saya. Jadi biarkan yang jadi korban adalah Pak Rektor. Jadi kalau ada yang nggak dapat, mau marah, marahlah pada Rektor. Jadi tolong ambil 2, langsung dibacakan siapa yang hari ini beruntung sesuai amal dan ibadah. Nah 1 menit saya kasih kesempatan untuk berdoa teman-teman. Yang merasa dosanya masih banyak, hari ini minta pengampunan Tuhan supaya dapat HP. Sudah? Oke, Anda langsung bacakan. Oke. Nomor 76. Oh ada, oke silakan ke depan. Yang satunya lagi nih Bang Andi. 2, 8, 5. 2, Ada. ada. Oke. Baik, jadi Pak Rektor juga yang langsung menyerahkan ya. Oke, siap. Oh disuruh cek dulu, ini memang nggak rela, nggak ikhlas ini. Coba dicek dulu nomornya Pak Rektor. Udah benar? Benar sekali, silakan Pak Rektor serahkan. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus untuk 2 teman kita yang hari ini beruntung ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Didukung oleh dipersembahkan oleh